Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pagi yang mulia ini dengan membaca basmalah bismillahirrahmanirrahim. Hamdalah alhamdulillah alamin. Salawat dan salam wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wala. Kita bersyukur kepada Allah. Kita masih dipertemukan dalam jalsah bersama kisah salihin, pendapat orang yang saleh yang membincangkan pesan Fudail bin Iyad rahimahullah. Kita ini perlu dekat dengan pesan ulama, karena ulama itu penyambung lidah Nabi. Kita perlu berinteraksi dengan Al-Quran, baca tafsir, baca hadis. Kalau tidak, berarti orang itu tidak faham hidup ini. Orang yang jauh dari Quran dan hadis, dia akan jadi mangsa nafsu, syahwat, setan, iblis, dan musuh-musuh Islam. Orang yang selalu dengan Quran dan hadis, dia akan dijaga Allah, karena dia mendekati kitabullah. Orang yang selalu mendekati hadis, dia akan dijaga Allah karena dia mendekati nabinya. Orang yang dekat dengan ulama, dia akan dijaga Allah karena ulama itu penyambung lidah Nabi. Penyambung lidah Nabi, ya. Jadi kita bersama kata Fudail bin Iyad rahimahullah, apa katanya dalam catatan di sini hikmat nomor 17. Setelah kita membincangkan dalam beberapa pertemuan yang lalu tentang perlunya menjaga niat. Sebelum ini Fudail mengatakan yang dinilai Allah pada dirimu niat dan kemahuan, katanya. Niat dan kemahuan perlu dibina, perlu dibentuk. Kalau dia beramal tanpa niat, macam mana berarti dia nanti satu hari oke, satu hari tak oke. Satu hari oke, satu hari KO. Dia tak ada niat. Dia tak ada niat nak bangun pukul 4 contohnya, 4:30. Mungkin setengah jam sebelum subuh. Tidak ada niatnya. Mungkin dia bangun pukul 5, pukul 6. Macam ada seorang ustaz bercerita. Saya tanya student saya, katanya, kamu bangun jam berapa? Dan berapa jam tidur satu malam? Oh, saya tidur katanya jam 12. Saya tidur 6 jam. Bangun pukul 6. Iya, katanya. Dan dia tidak merasa bersalah. Itulah kebiasaannya, kesehariannya. Karena dia tidak dididik. Padahal dia sudah penuntut institut perguruan tinggi, pengajian tinggi, ya. Jadi kata pensarahnya tadi, kalau begitu berarti kamu tidak siap untuk menjadi penuntut yang berjaya. Penuntut yang berjaya, kata pensarahnya, paling kurang 1 jam, setengah jam sebelum subuh karena bangun, dan karena pergi ke masjid. Kalau ayah hendak pergi ke masjid, ayah karena dibawa ke masjid. Subhanallah. Inilah yang dinilai Allah pada dirimu adalah niat dan kemahuan. Sekarang pula berkenaan dengan rezeki ini. Tadi dengan niat. Ini berkenaan dengan rezeki. Apa kata Fudail bin Iyad rahimahullah? Saya sangat malu kepada Allah jika saya bersedih mengenai rezeki, justru Allah meridainya. Ini tajuknya tajuk rezeki ini. Tajuknya juga tajuk qanaah. Tajuk rezeki, tajuk qanaah. Kita ini rezeki kita sudah ditentukan Allah. Oke? Jadi katanya, kalau sudah ditentukan Allah rezeki itu, lalu katalah penghasilannya berapa satu hari contohnya. 10 ringgit satu hari, 15 ringgit satu hari. Itulah rezekinya. Itulah level dia. Berarti dia mesti ridha. Kalau saya sedih katanya dari rezeki itu dengan sukatan yang diberikan Allah. Kalau saya sedih, malulah katanya. Saya sangat malu kepada Allah jika saya bersedih mengenai rezeki, justru Allah telah meridainya. Itulah rezeki dia. Sekolahnya apa? Skillnya apa? Bidangnya apa?
dengan bidang dia tuh, dengan kelulusan dia tuh, itulah rezekinya. Jangan pula nak melihat orang yang lebih dari dia. Kenapa dulu waktu mudanya dia tidak belajar, tidak bertungkus lumus, orang bertungkus lumus. Subhanallah. Teringat lagi pesan seorang ustazah tuh ya, masa memberi motivasi kemarin tuh di masjid, di sekolah agama berasrama penuh di Limbang, katanya orang yang berjaya itu waktu dia belajar dulu dia tidak buang masa. Ini ustazah ini bercakap dengan penuntut, Pak. Kamu jangan buang masa, katanya. Kamu lihat orang-orang yang berjaya sekarang itu dulu waktu dia belajar dia tidak buang masa. Jadi kata Fudail bin Iyad, saya sangat malu kepada Allah jika saya bersedih mengenai rezeki justru Allah meridainya. Kita tidak rida dengan pemberian Allah. Ridha itu salah satu sifat ahlul jannah. Kalau kita tengok surah Al-Bayyinah ya, surah Al-Bayyinah di penghujung surah itu ayat 599, sifat ahlul jannah, radhiyallahu anhum wa radu'an. Radhiyallahu anhum, Allah ridha terhadap mereka. Wa radu'an, patutnya mereka ridha juga kepada Allah. Tapi ini bukan maknanya kita ridha tanpa berusaha lagi. Kita berusaha. Maka Yahya bin Mu'az berpesan, manusia itu ada 3 kelompok. Kita boleh pilih mana satu kita tuh. Dalam bab berusaha mencari keduniaan, kata Yahya bin Mu'az, manusia itu ada 3 kelompok dan pengelompokannya sudah sering disebut. Pertama dia cakap salihun. Yang kedua faizun. Yang ketiga halikun. 2 yang baik, 1 tak baik. Jadi 3 yang mau dipilih. Pilihlah, yang pilih yang ketiga sudahlah. 2 yang baik, nomor 1 salihun atau salihin juga boleh. Nomor 2 faizun, faizin juga boleh. Orang Melayu suka sebut faizin, minal aidin wal faizin. Suka sebut salihin, masjid salihin dia cakap. Dia tak cakap salihun. Yang ketiga halikun. Halikun ni jarang didengar. Dalam bab mencari keduniaan ada 3 kategori manusia menurut Yahya bin Mu'az. Pertama salihun. Salihun ini orang tu rezekinya RM15 satu hari, RM20, RM25 satu hari, dia rida. Tapi time solat dia ada di masjid. Time solat dia ada di masjid. Tak pernah ketinggalan. Time solat sunat dia sembahyang sunat. Time berzikir dia berzikir. Time tahajud dia tahajud. RM20 satu hari tak apalah, okey, alhamdulillah, ridha dia. Itu kata Yahya bin Mu'az, orangnya kelompok salihin. Baik, okey. Orang yang rezekinya sederhana, mungkin rumahnya sederhana, kendaraannya sederhana, tapi akhirat, daya saingnya untuk merebut akhirat tinggi. Akhirat tidak mau tercicir. Dunia sederhana, okeylah. Mana yang ada, alhamdulillah. Ridha dia. Dia tidak bersedih, kata Fudail bin Iyad, dia tidak bersedih. Kalau bersedih malulah, kata Fudail bin Iyad. Itu nomor 1. Nomor 2, orang yang dia berkecukupan, tapi dia masih mencari duit lagi untuk disumbangkan dalam agama Allah. Akhirat dia kejar, duit masih dia cari untuk melabur untuk akhirat. Subhanallah. Ini kelompoknya kata Yahya bin Mu'az, faizun. Top sekali. The top one. Excellent, mumtaz. Sementara yang ketiga, yang patutnya dijauhi, halikun. Halikun ini apa? Mencari duit. Ibadat tercicir. Solat berjamaah tercicir. Solat sunat tergadai. Menuntut ilmu terabai. Ya ilahi. Semuanya terabai. Kenapa?
karena mencari habuan keduniaan, mencari harta benda, lalai daripada ibadat. Ini yang ada peringatan Allah kemarin juga sudah disebut dalam surah Al-Munafiqun ayat halaman 555 kemarin sudah disebut ya. Ini ada peringatan keras dalam Quran selaras dengan apa yang dikatakan oleh Yahya bin Mu'adz tadi. Allah memperingatkan di sini ayat 9 surah Al-Munafiqun halaman 555. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa man yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Allahumma la taj'alna minal khasirin. Allahumma la taj'alna minal khasirin. Allahumma la taj'alna minal khasirin. Allahumma ja'al minal mu'minin al-faizin as-salihin. Allahumma ja'alna minal mu'minin al-faizin as-salihin walhamdulillahi alamin. Wahai mereka yang beriman. Ya, ini panggil orang yang beriman ya. Kemarin kita sudah disebut bila Allah memanggil wahai orang yang beriman. Kenapa Allah memanggilnya? Karena Allah sayang dengannya. Allah menghormati orang tuh. Kalau orang mengaji Arab katanya panggilan ini panggilan kemuliaan, nida tasyrif. Memuliakan Anda dipanggil. Allah yang memanggil. Pencipta langit dan bumi, yang mengaturkan langit dan bumi, yang kontrol kerajaan langit dan bumi, yang kontrol kerajaan dunia akhirat memanggil Anda. Memanggil saya, memanggil istriku, anakku, menantu, cucu keluargaku, saudaraku, temanku, rakyatku, pemimpinku. Dipanggil, ya ayyuhalladzina amanu, wahai mereka yang beriman. La tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Kamu jangan mau dirintangi harta benda dan anak pinak. Lalu zikirnya terabai, solatnya terabai, agenda zikirnya tercuai. Jangan begitu. Kalau begitu kenapa rupanya? Wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Siapa yang berbuat demikian rugilah. Maka kata Yahya bin Mu'adz tadi, kelompok yang ketiga itu halikun. Halikun itu kalau kita tengok di kamus ya, binasa. Binasa, rugi. Jadi ada tiga, dalam hal mencari keduniaan ada tiga kelompok manusia. Ada tadi solihun, solihin. Pendapatannya sederhana tapi ibadatnya ke depan terus. Oh, subhanallah. Yang kedua, pendapatannya memang hebat dan dia masih mencari duit lagi. Di segi ibadat dia di depan. Mencari duit dia tidak ketinggalan. Sementara kelompok yang pertama tadi dia tidak mau berpenak lelah lagi, dia fokus kepada akhirat. Mungkin sesuai dengan kapasiti dia ya, kemampuan dia begitu. Sementara kelompok yang ketiga sibuk dengan keduniaan, akhiratnya tergadai, terabai, tercuai. Mudah-mudahan tidak begitulah ya. Itulah maka kita diperingatkan oleh Yahya bin Mu'adz. Apa katanya tadi? Kita sebut lagi sekali ya. Saya sangat malu kepada Allah jika saya bersedih mengenai rezeki yang justru Allah telah meridainya. Harusnya kita ridha kepada Allah, tentulah Allah ridha kepada kita. Apa doanya tuh? Kadang zaman ini suka cari doa ya. Doanya, Allahumma inni as'aluka nafsan bika mutmainnah tu'minu biliqa'ik wa tarda biqada'ik wa taqna'u bi'ata'ik. Doa nafsul mutmainnah yang sifatnya ada tiga. Ya Allah, kurniailah aku ini nafsul mutmainnah, nafsu yang tenang dan tentram, nafsu jiwa yang tenang dan tentram. Apa sifatnya? Mengimani saat bertemu denganmu ya Allah. Selalu ingat saat kembali kepada Allah. Selalu siap untuk menghadapi kematian. Yang kedua, redha dengan ketentuan Allah. Kalau 20 ringgit sehari 20 ringgit lah. 25 lah. Redha dia, puas dia. Jangan tak redha kata Fudail, malulah nanti kepada Allah. Yang ketiga, qanaah. Qanaah dengan pemberian Allah. Jadi iman,
yakin, reda dan qanaah. Iman dan yakin, tu'minu biliqa'ik, mengimani saat bertemu dengan Allah, percaya dan yakin, dan dia bersiap untuk menemui Allah anytime. Yang kedua, reda dengan pemberian Allah, qada dan takdir Allah. Dalam doa kunut itu ya ada yang indah di sana. Falakal hamdu ala ma qadait. Itu cantik sekali. Ada kaitannya dengan apa yang disorot oleh Fudail bin Iyad. Falakal hamdu ala ma qadait. Kami memujimu atas qada dan kadarnya engkau beri ya Allah. Falakal hamdu, engkaulah yang kami puji ya Allah. Ala ma qadait, atas ketentuan qada dan kadarmu ya Allah. Subhanallah. Sama ada berkenaan dengan rezeki, dengan kesehatan, dan lain-lain sebagainya. Jadi, kita karena memuji Allah, kena ridha kepada Allah. Jadi doa tadi penting ya. Apa doanya? Allahumma inna nas'aluka nafsan bika mutmainnah, tu'minu biliqa'ik, wa tarda biqada'ik, wa taqna'u bi'ata'ik. Ya Allah, kurnialah kami semua orang yang memiliki jiwa yang tenang dan tentram. Kurnialah kami semuanya jiwa hati yang tenang dan tentram, yang mengimani saat bertemu denganmu ya Allah, siap-siap untuk bertemu denganmu ya Allah, reda dengan pemberianmu ya Allah, qanaah atas rezeki yang engkau agihkan ya Allah. Mudah-mudahan kita mengamalkan doa ini, doa yang diajar oleh Rasulullah kepada umatnya, riwayat Imam At-Tabrani. Mudah-mudahan doa kita selalu didengar Allah. Mudah-mudahan kita selalu dekat dengan orang-orang saleh kekasih Allah, supaya kita lebih dekat kepada Allah, karena kita selalu bersama orang saleh yang membimbing diri kita untuk mendekati Allah. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Inni uhibbukum fillah wa astaudiukumullahu alladzi la tadhi'u indahu wada'i'uh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.